muhasabah ketika hidayahnya menyapa saudaraku. Kita semua tentunya ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, akhir hidup yang baik, dan tidak sebaliknya. Namun, anehnya ketika kita ingin diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khatimah, mengapa yang kita minta hanya sebatas kekayaan, kesuksesan dalam karir, naik pangkat, gaji yang besar, panjang umur? Itu semua urusan duniawi dan tidak akan bisa dibawa mati. Sudahkah kita minta agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayahnya kepada kita? Seberapa sering kita berdoa untuk meminta agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayahnya kepada kita dalam sehari? Salah satu doa yang bisa kita baca, dan doa ini disunahkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dari segala keburukan, dan kekayaan hati, selalu merasa cukup dengan pemberianmu." Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 2721, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anaknya, Fatimah radhiyallahu anha, "Apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu? Hendaknya saat berada di pagi dan sore hari engkau mengucapkan, Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata." Hadis riwayat An-Nasai dalam AS Sunan Al-Kubra, dan Al-Hakim, dia menyatakan sahih sesuai syarat Muslim. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sahihah, nomor 227, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa saat tertimpa kesusahan, "Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri meski hanya sekejap mata dan perbaikilah seluruh urusanku. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau." Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 5090. Dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Armaut dan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, nomor 3388. "Ya Allah, jadikanlah baik akhir setiap urusan kami dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat." Hadis riwayat Imam Ahmad, 4181. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita memperbaiki keadaan diri pribadi yang mulai lalai akan ibadah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan diri kita sebagai hambanya yang senantiasa pandai bersyukur. Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat mengerjakan amal salih yang Engkau ridai. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih. Quran Surat An-Naml 19. Saudaraku, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kalau semua kebaikan asalnya dengan taufik yang itu adanya di tangan Allah semata dan bukan di tangan manusia, maka kunci untuk membuka pintu taufik adalah selalu berdoa, menampakkan rasa butuh, sungguh-sungguh dalam bersandar, selalu berharap dan takut kepadanya. Maka ketika Allah telah memberikan kunci taufik ini kepada seorang hamba, dimudahkan baginya berdoa, berarti Allah ingin membukakan pintu taufik kepadanya, dan ketika Allah memalingkan kunci taufik ini dari seorang hamba, membuatnya sulit berdoa, berarti pintu kebaikan taufik akan selalu tertutup baginya. Al-Fawaid, halaman 133. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla, maka tugas kita selanjutnya adalah meminta kepadanya agar diberikan taufik, kemudahan untuk mempelajari dan memahami ilmu agama Islam sebagai bekal beribadah dan beramal salih. Karena kaitan antara taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla itu sangat erat. Taufik adalah kunci untuk mendapatkan hidayah. Tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan menjadi muslim yang salih. Tanpa taufik, kita tidak akan bisa beribadah. Tanpa taufik, kita tidak akan mampu meninggalkan maksiat. Tanpa taufik, kita juga tidak akan bisa istiqamah dalam kebaikan.
Saudaraku, ketika kita telah Allah Azza wa Jalla berikan hidayah dan taufiknya, sudahkah kita juga minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan istiqamah, keteguhan, dalam keadaan baik agar Allah Azza wa Jalla tidak memalingkan hati-hati kita, setelah Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Karena bisa jadi, ketika saat ini kita dalam keadaan baik, salih, rajin beribadah, apakah ada jaminan bahwa kita akan tetap bisa melakukan itu semua sampai akhir hidup kita? Akankah kita tetap dalam keadaan salih sampai Allah mencabut nyawa ini? Sampai ajal tiba? Jawabnya belum tentu. Doa yang paling sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca adalah, "Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Hadis riwayat At-Tirmizi, nomor 3522. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa doa tersebut yang sering dibaca? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun, siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3522. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini sahih. Dalam riwayat lain, Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya hati itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla, hanya Allah yang mampu membolak-balikannya. Hadis riwayat Ahmad 3257. Syekh Syuaib Al-Arnaud menyatakan bahwa sanad hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim. Mengapa kita harus meminta istiqamah? Karena amal itu dilihat bukan pada saat ini namun pada akhirnya, yaitu ketika akhir kehidupan kita menjelang kematian. Amal apa yang kita lakukan, amal salih ataukah maksiat yang kita lakukan? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu bergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, nomor 340. Maka dari itu, janganlah bosan untuk senantiasa berdoa, mintalah agar Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Maka segera kita hafalkan dan amalkan doa tersebut di setiap sujud, tasyahud akhir dan dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu-waktu mustajab lainnya. Karena dalam hadits qudsi yang sahih, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali seseorang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian." Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 4674. Saudaraku, betapa indahnya ketika hidayah mulai menyapa diri kita, keluarga dan saudara-saudara kita. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa lebih dekat, yang salah menjadi benar, yang buruk menjadi baik, yang gelap menjadi terang dan yang suram menjadi indah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati-hati kami, setelah Engkau berikan hidayah-Mu kepada kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran 8. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menjaga iman agar tidak berpaling darinya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Bukti Anda orang baik, berikan komentar untuk artikel ini dan berikan subscribe and share. TKS wallahu alam bishawab.